Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan singkat pada pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama yang kita kutip dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 6. Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-6. Mari kita bacakan bersama-sama. Bunyinya demikian. Percakapan dengan Nikodemus. Yang pertama, ayat 1, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. 2, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Ketiga, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Yang kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas bersama-sama, dan sebelumnya kami menyapa kita semua salam Elohim buat Pangeran Ilahi. Salam Elohim juga buat mempelai. Salam Elohim buat malaikat-malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan salam Elohim ketiga pasukan. Dan salam Elohim buat penonton di live streaming YouTube kami. Kami ucapkan selamat bergabung, selamat malam menjelang pagi. Tuhan Yesus memberkati selalu. Salam damai, salam sukacita. Biar segala puji, syukur, hormat, kuasa bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, dan saya hanya mengingatkan di sini, karena kebenaran firman Tuhan ini dari kecil sudah menjadi darah dan daging kita masing-masing yang dikatakan orang percaya. Jadi yang kita bacakan ini tadi percakapan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Kita mengerti tanpa aku jelasi bahwa Nikodemus ini salah seorang pemimpin agama yang terkenal mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan segala hukum Taurat. Apa yang harus dilarang oleh kebenaran firman Tuhan dan apa yang harus dilakukan. Dia dikatakan seorang pengajar, berarti bukan sebagai murid. Jadi dia termasuk yang sangat dijunjung tinggi, yang patut dicontohi oleh bangsa Israel pada zaman dahulu. Dan di sini tadi dia bertanya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu semua tanda-tanda mujizat yang dia lakukan tanpa disertai oleh Allah sendiri, manusia tidak bisa melakukan apapun. Jadi seakan-akan apa yang diucapkan si Nikodemus ini kepada Tuhan Yesus seakan-akan tulus dari hatinya, seperti yang dikatakannya itu muncul dari hatinya yang paling dalam. Padahal Tuhan Yesus sudah mengetahui sebenarnya bahwa dia itu hanya berpura-pura, sebatas berkata-kata, suka memuji. Dipikirnya Tuhan Yesus itu suka
menerima pujian dari manusia. Padahal dia itu sedang mencari kesalahan Tuhan Yesus sebenarnya. Biar dia bisa laporkan nanti sehingga bisa ada alasan untuk dihakimi dan disalibkan dan dihukum mati. Jadi di sini Tuhan Yesus tadi di ayat yang keempat kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Jadi kata Tuhan Yesus tadi, kalau tidak seorang itu dilahirkan kembali. Sementara yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu dilahirkan dari air dan roh, berbicara secara rohani Bapak Ibu. Sementara pembahasan menurut si Nikodemus, seorang pengajar, pemuka agama di bangsa Israel, dia memahami secara lahiriah, secara jasmania, secara daging. Menurutnya, kelahiran secara daging antara kedua pasangan, suami istri, dan akan melahirkan, itu yang dia maksud. Sementara yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, bahwa orang yang percaya itu, dia sudah duluan lahir. Jadi, harus lahir dari air, dibaptis, dan lahir dari roh. Karena salah satu tertinggal dari antara yang kedua itu, bagaimanapun manusia tidak dapat masuk di kerajaan surga atau di kerajaan Allah. Ini kebenaran firman Tuhan, bukan saya yang mengatakan. Nah, sementara kalau kita berbicara yang dimaksud dengan bagaimana dengan baptisan air yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini. Kita ini semua manusia. Sama-sama kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah dibaptis dengan air. Itu tanda-tanda pertobatan dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai orang percaya. Namun, kalau kita hanya sebatas itu, tidak menjadi pelaku, hanya pengatakan, sama dengan Nikodemus yang tadi. Artinya, kalau saya kasih contoh lebih dekat lagi, kita ini semua, contoh saya warga negara Indonesia. Jadi aku ketika sudah mulai dewasa, aku mengurus tanda penduduk bahwa saya ini warga negara Indonesia. Berarti itu kalau kita bawakan secara rohani, itu baptisan secara air. Artinya menerima Tuhan Yesus dan ada pertobatan. Nah, lahir secara roh. Nah, saya ini apakah mengenal presiden itu secara pribadi atau hanya aku dengar namanya atau tidak? Dan apakah presiden itu mengenal saya atau tidak? Kalau saya hanya sudah lahir secara pertobatan, dibaptis dengan air, artinya sama seperti saya di dunia ini. Di mana saja aku pergi, kalau aku berikan kepada siapapun KTP saya itu bahwa saya warga negara Indonesia, itu sah diterima. Sementara presiden saya sendiri saya tidak tahu. Saya tidak mengenal dia. Dan dia juga tidak mengenal aku. Nah, yang mengenal presiden itu adalah hanya orang-orang terdekat atau bawahan-bawahannya. Nah, itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kita lahir dari air dibaptis, artinya kita sudah mengerti dosa dan kita bertobat. Tapi bukan hanya sebatas itu, kita mengaku saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau ada yang menghujat Tuhan Yesus, bisa saja kita marah dan macam-macam. Karena menurut kita berpihak kepada Tuhan Yesus. Karena dia menghina. Jadi kita masih belum mengenal siapa dia sebenarnya. Karena kita masih belum lahir dibaptis secara roh. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah dibaptis secara roh, yaitu ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan.
Sementara kalau aku singgung dari belakang, Nikodemus ini hanya sebagai pengajar, pengatakan dan penghafal. Menjadi pelaku tidak pernah dia melakukan. Dari mana kita tahu di ayat yang berikutnya, sehingga Tuhan Yesus di situ mengatakan bahwa engkau seorang pengajar orang Israel, engkau tidak mengerti akan hal itu. Jadi seakan-akan Tuhan Yesus itu mengatakan dengan memakai perumpamaan bahwa Nikodemus ini tidak pernah menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya mengatakan, makanya segala sesuatu Nikodemus ini membahas dengan secara jasmani yang bisa terlihat oleh mata sendiri. Tadi kamu percaya bahwa apa yang aku lakukan, apa yang aku perbuat, segala yang aku katakan, tanpa ada kuasa yang menyertai aku dari Allah, tidak bisa seorang pun manusia yang bisa melakukannya. Sementara Allah yang berfirman itu sudah ada di depan kamu, tapi kamu tidak mengetahui siapa dia, tidak mengenal dia, walaupun sudah ada di depan. Karena kamu tidak pernah menjadi pelaku firman, hanya pengatakan. Kalau sudah menjadi pelaku firman, pasti engkau mengenal siapa aku yang ada di depan kamu saat ini, dan aku juga mengenal engkau. Begitu pula kita, Bapak Ibu, kita juga diingatkan. Sekalipun kita ini sudah dibaptis, kita berkata, saya 12 tahun, 13 tahun. Saya sudah dewasa. Saya sudah dibaptis, tanda pertobatan, dan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tanpa kita hidup menjadi pelaku, sama halnya dengan KTP yang tadi. Hanya bisa dipakai di mana saja, tapi kita tidak mengenal siapa presiden kita. Kita tidak mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Dari mana kita bisa mengenal Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Kita bertanya, bagaimana saya mengenal dia? Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itu yang dia katakan. Aku adalah jalan dan kebenaran. Tuhan Yesus jalan kebenaran. Berarti ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus sedang memperkenalkan dirinya kepada kita, dan kita sudah mengenal dia. Dari mana kita tahu? Seperti yang dikatakan di firman-Nya, bahwa domba-dombaku mengenal dan mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka. Dari suaranya kita sudah tahu bahwa ini Tuhan Yesus. Dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengenal kita, dan kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Kalau saya ambil contoh, ketika keluarga kita bertelepon dengan kita, sekalipun nomor baru dia pakai, dan dari suaranya, walaupun kita belum tatap muka, kita sudah bisa mengetahui siapa dia. Oh, ini keluarga saya. Karena kita dekat dengannya. Jadi kalau orang lain, kita tidak kenal. Nah, begitu pula Tuhan Yesus yang dikatakannya itu. Artinya domba-dombaku, mereka mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka. Mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti kita, anak-anak Tuhan, ketika pasukan ini. Dan juga di luar sana, banyak anak-anak Tuhan yang sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya lahir dari air, tetapi sudah lahir dari roh. Artinya kita ini dibaptis, baptisan air, baptisan roh, dan di sini kita tidak bahas bagaimana yang dikatakan dengan baptisan api. Jadi, salah satu tidak kita lakukan ini, kalau kita hanya sebatas Kristen atau percaya pada saat berkat, tapi tidak percaya pada saat ada aniaya, berarti kita ini belum lahir dari roh. Berarti kata Tuhan Yesus tidak pernah masuk di dalam kerajaan surga. Karena kita semua manusia, tujuan kita untuk hidup, dan kita bertanya, bagaimana supaya aku ini harus masuk surga, mendapat hidup yang kekal.
Tapi di sini Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa harus lahir dari air, lahir dari pertobatan, dan lahir dari roh. Yang artinya ketika kita bertobat, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu Allah sendiri. Dari situ kita bisa mengenal dia dan dia mengenal kita. Seperti yang dikatakan di kebenaran firman, bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dan anak-anak Tuhan, kita semua ada di dalam dia dan dia ada di dalam kita. Sehingga apa rahasia tersembunyi, karena kita sudah bersatu, sebenarnya dia memberitahu kita, dia menegur kita. Nah, di sini Bapak Ibu yang kita renungkan. Mungkin tidak ada di ketiga grup ini dan juga di penonton di luar sana. Tapi pribadi saya sendiri, aku juga bertanya, apakah aku ini bagaimana Tuhan di hadapanmu? Apakah saya ini secara manusia jasmani ini hidup di dunia ini? Apakah aku mengenal siapa presidenku, atasanku itu? Apakah presiden itu mengenal aku atau hanya sebatas bahwa aku ini warga negara Indonesia? Secara jasmani. Tapi kita yakin kita sudah dikenal bahwa sebagai warga negara masing-masing walaupun berbeda-beda negara kita. Bapak. Saat ini kita juga bertanya bagaimana secara rohani, roh kita ini. Apakah engkau mengenal aku juga Tuhan? Dan apakah aku mengenal kamu? Jadi itu yang perlu kita pertanyakan. Karena tanpa ada kedua ini, lahir dari air dan lahir dari roh, tidak akan masuk kerajaan surga. Jadi kuasa roh itu tidak bisa dibandingkan dengan kuasa apapun. Karena itu hanya dilihat oleh roh. Karena yang bisa mengetahui itu hanya hati dan roh. Karena roh itu nafas ini keluar masuk kembali kepada Tuhan. Jadi sehingga roh ini berbicara kepada Tuhan, sehingga rahasia Tuhan bisa diberitahukan kepada kita semua anak-anak. Jadi saya yakin kita semua sudah menjadi pengatakan dan pembaca, penghafal dan pelaku firman Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kita sudah lahir secara daging. Dan karena kita sudah lahir secara daging, kita lahir dibaptis secara air. Dalam pertobatan menjadi orang percaya. Sehingga kita juga sudah menjadi pelaku, kita sudah dibaptis secara roh. Sehingga apa rahasia Tuhan sudah dibukakan kepada kita. Mari kita pertahankan Bapak Ibu, supaya kita bisa memenangkan jiwa-jiwa. Sehingga si Nikodemus yang tadi, sekalipun dia seorang pemuka agama, pengajar bangsa Israel, namun di mata Tuhan dia itu hanya sebatas pengatakan. Dan kita saat ini walaupun tidak ada jabatan kita, secara manusia jasmani ini kita bukan hamba, bukan pelayan, bukan pendeta, tapi Tuhan sudah memakai kita sehingga kita bisa hidup di dalam kebenaran. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kami hanya manusia berdosa yang hina dan terbatas kami menyampaikannya. Dan semoga Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menjelaskan lebih dalam lagi dalam hati kita masing-masing Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, dan juga penonton di luar sana.